1 hektar 16 juta? Enggak, sekapling dia. Sekapling berapa? Sekapling 2 hektar. 2 hektar. Ini Ya. sekarang berapa hektar punya Bang? Kalau punya saya ini cuman sekapling ini tambah itu 4 lah. 4 kapling? Ya 4. Empat Enggak 4 kapling. 3 panceng. Foto kok. 3 panceng. Foto. 3 panceng. 3 pancang 6 hektar. Iya. Musnahkan aja bibitnya ini. Potong aja. Itu yang bawah siapa? Enggak ada, ya itu punya kami. Yang di atas? Rasanya itu terus. Ganti uang emas kumbang. Ya memang seperti itu Itu kan alasannya. gitu kan. Saya memang baru inilah kan jumpa bapak lah kan, baru ini. Ya tapi baru jumpa, jangan ajak-ajak melapa lah. Main-main, Nah, kami nggak ini. main-main kami. Mau kau sogok pula Nggak kami. main-main, nggak mau ke Sogok. Punya duitnya kami. Iya, bukan masalah nyogok Pak, maksudnya. Ya terus apa tadi Apa maksudnya maksudnya? mau damai-damai tadi? Saya baru capek kan, baru datang kan, ya udah kita santailah dulu. Santai kan. gimana? Kau mau nyogok kami? Bukan tak tahu kami maksudmu. Nggak ada. Udah digaji kami. Iya. Di alamatnya di mana? Pasar. Pasar. Iya, pasar. Pasar di mana ya pasar? Di Simpang Pulai, depan Polsek. Hah? Depan Polsek. Pasar baru. Iya, pasar baru, depan Polsek. Depan polsek. Iya. Serius depan polsek kau? Kita orang Nanti apa? kita ke sana. Kita Ini orang mau bawa apa? ke Polsek karena kita ke sana Kita nanti. orang apa? Jawa. Ya Aceh. Kan lahir di Aceh. Kita hitung paling banyak 100. Udah berapa ya. kau buka? Punya kau 6 hektar ya? Iya, 6. Udah, yang tertanam udah berapa hektar? Belum ada. Baru ini. Baru ini. Kau tinggal depan polsek kata kau kan? Siapa RT mu? Aduh, ET-nya ET Oh. baru. ET baru, Pak. ET baru. Ya, saya tinggal di depan Polsek. RW mu siapa? Hah? RW mu? Itulah semua baru kan. Jangan kau nggak ada kau izin lapor sama RT RW. Ada. Nanti kalau apa kita ke sana udah jumpa nanti. Lada. Babi kok ngeyel kali udah melanggar undang-undang kok bantah aja. Ya memang ini hutan yang kita Tuhan kami menyelamatkan satu pokok ini setengah mati. Lama kenapa? Kami usir kan sama itu. Itu bukan hama gajah itu. Aduh. Kita yang di sini jadi hama mereka. Ini habitat dia ini. Kok dibilang hama pula gajah? Mungkin kayak gelanda itu. Mungkin kayak babi itu gelanda, bukan sama itu ya, Pak. Mungkin bukanlah memang habitat dia ini. Udah ribuan kali. Ya Ribuan kan? kali? Ketemu dengan petugas TNTN. Jadi Sering. bapak dari Jangan kita egois jadi manusia. Masing-masing itu udah ada tempatnya. Kalau Toh. pedagang masih ngomong. Ini tempat gajah, tempat satwa liar. Cobalah malah yang di sana di luar diganggu, gimana? Hah? Kami lapor pada desa kami. Berkapan dari awal, Bang? Ya kita kelola dari awal. Masih dalam hutan. Iya. Kondisi hutan dulu ya. Udah nggak utang lagi, udah bukan dikelola sama perusahaan dulu. Luar ya. Iya. Dulu tahun berapa itu, Pak? Di 2000 berapa tuh Pak? 23, 24. Bapak di sini ya. Kalau saya masih belum. Tahun berapa Bapak di sini? Saya di sini tahun 2000. 17. Itu berarti baru ya. Ada surat, Pak? Ada suratnya, Bang? Suratnya apa, Pak? Surat kepemilikannya. Surat kepemilikan. Mau kemana lah kami, Ya, Pak? kami dari Kami mau kemana lagi, Surat dari Nini Mamat wilayah. Wilayah. Istilahnya dari ini Mamat. bahasanya tanah ulayat gitu. Tanah wilayah. Tapi itu batunya sama, Pak?
Batinnya siapa, Pak? Casbun. Casbun. Dari siapa, Pak? Dari perusahaan mana, Pak, pekerja kita, Pak? Kita nggak ada perusahaan. Karena tidak ada sebagian pekerja kan? Iya, pekerja. Kita tidak ada perusahaan. Oh, dari kebun ya? Iya, kebun. Perseorangan, Pak. Pribadi. Jadi kita disuruh kemarin-kemarin dari pribadi-pribadi. Pengacara ya? Boleh tahu bosnya, Pak? Siapa, Pak? Yang punya nggak ada bos. Semua. Ketua kelompok tani berdikari Indonesia Hebat. Jadi waktu tahun 2023 ada statement dari Pak Luhut termasuk Jokowi, apabila ada di hutan lindung masyarakat sudah terlanjur buat kelapa sawit, monggo dilaporkan kepada Menteri Kehutanan atau aparat yang ada di pusat. Tanggal 31 Juli tahun 2023 kita sudah buat laporan ke pusat. Sebelum ini datang untuk meminta kepada pemerintah untuk dialihfungsikan karena ini sudah menjadi masyarakat yang sangat banyak. Fasilitas umum, sekolah, SD, SMP, SMK, pesantren, bahkan SMP-nya udah negeri SMP-nya. Jadi inilah yang kami minta sebagai kelompok tani berdikari Indonesia Hebat untuk dapat dibuat kebijakan yang lebih arif sehingga kedepannya masyarakat kita ini bisa sejahtera karena devisa daripada CPO ketika dia diekspor itu ada beberapa persen yang masuk ke kas negara untuk menyandang, untuk memperkuat keuangan negara. Bang, sebut nama, Kalau Bang. ini, tahu nama saya Rosidin Daud M. Dolok Saribu SH. Dari yayasannya, Pak? Saya Ketua Kelompok Tani Berdikari Indonesia Hebat. Secara background. Jadi Bang, tadi kan tahun 2023 ada pengajuan ya. Sudah 2 tahun kita ajukan. Sampai sekarang kalau boleh Tidak tahu ada. apa realisasinya? Kemarin waktu tahun 2003 ada transisi penggantian menteri antara Siti Nurbaya dengan Raja Juli Antoni itu surat kita sudah turun dari meja Bu Siti Nurbaya masuk ke Dirjen KSDA, setelah itu turun ke Direktur KSDA Pak Susilo. Kita langsung ke Jakarta. di situ. Sekarang dia sudah pindah tapi ada direktur baru. Kemungkinan dengan adanya ini kita semakin elegan dan semakin mudah mungkin nanti kita berdialog untuk mencari solusi tentang hal ini agar jangan terjadi lagi rempang kedua di bumi Melayu yang kita cintai ini. Seiring Harapan kejadian Bang, harapan kita bagaimana ini dialihkan tempat yang 81.000 itu dengan syarat kita kan sama-sama tahu para rekan-rekan media bahwa itu kan ada ribuan atau jutaan hektar itu di PT RAPP atau Indakiat itu dikurangi saja 81 hektar untuk menjadi tempat fauna dan lain-lain hewani sehingga ini tidak terganggu karena kita mencari investor dari luar negeri. Sekarang masyarakat ini sudah investasi tanpa dibiayai negara. Luar biasa ini perjuangan rakyat kita, investasi tanpa diundang dari salah satunya ada yang lebih janggal. Rekan-rekan media, karena saya pun dari media juga ya. Saya dari media juga, ini radar saya. Apa yang janggal Pak Sigalahi. Apa yang janggal, Bu? Ya, langsung aja. Janggalnya gini. Kalau dikatakan masyarakat di sini ilegal, pendatang haram, suara rakyat untuk mulai dari RT sampai bahkan presiden yang kita hormatin, suaranya diambil dari sini. Setelah duduk, kenapa mau diusir? Setelah duduk, kenapa mau diusir? 2 tahun sudah kita masukkan ini ke Menteri Kehutanan, tapi sampai sekarang belum ada reaksinya. Sebelum momen ini terjadi. Suara rakyat dari sini 75% ada. Bukti itu ada sama saya. Itu yang saya antar ke pusat. Bu, betul nggak Bu kalau ternyata di belakang petani Sengaja dihidupkan supaya tidak dengar politik. ada berapa kakak di sini Bu? 5.000 ribuan. Suara
Banyak yang bilang Apel Sihombing sekarang lagi ganggu TNTN. Katanya dia karena dia nggak ada duit. Bukan persoalan nggak ada duit Bapak Ibu. Cuman persoalannya begini. Ini kan suadilan dalam hal berbangsa dan bernegara. Adil nggak menurutmu kau menguasai lahan ratusan hektar, ribuan hektar, sementara yang lain menderita? Lantas dari mana negara untuk membiayai fakir miskin, membiayai pendidikan, membiayai kesehatan kalau kau tidak bayar PSDH dan DR-mu, dana reboisasi, ya kan? Biaya tegakan kayu yang kau tebang, yang kau habiskan menjadi kawasan hutan itu, gitu loh. Ya bukan apa-apa. Karena kan jelas negara ini negara hukum. Segala sesuatu diatur dengan hukum. Ya kan? Kau merambah hutan ribuan hektar, ratusan hektar, jadi menurutmu kau adil nggak seperti itu kau, gitu loh. Nah, ini kan saya sekarang sedang bikin kos-kosan ini. Kau ada duit. Ada ini. Saya bukan persoalan nggak ada duit, Pak. Ini nggak ada duit. Tapi ini bukan hasil dari merambah hutan. Ini hasil dari keringat saya. Jaraknya 50 meter dari rumah sakit umum Selasi, gitu loh. Jadi kalau kau bilang itu, kau salah. Bagaimana tanggapan Bapak tentang tindakan yang sudah dilakukan oleh Satgas PKH yang melakukan penertiban terhadap kawasan hutan Taman Nasional Tisonilo yang ada di Bukit Kesuma dan Toro? Tolong Pak, tanggapannya Pak. Menurut saya itu lucu nih Pak. Jangan begitu Pak. Yang tegas sedikit, apakah posisi Bapak membela masyarakat atau membela Satgas? Seharusnya Pak Apun bisa klarifikasi lah masalah itu. Yang jelas lah Pak, ini kan kurang bisa dipahami nih Pak. Tolong Pak. No komen. Biar kau ceritanya tuh. No komen gua. Tadi kan ada beberapa nama-nama yang sudah disampaikan ke Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak tentang data itu? Kepemilikan data-data pemilik lahan yang ada di TNT ini? Ya kita tidak tahu dari mana sumbernya itu. Jadi saya no komen. Banyak yang bilang, ya, Apel Sihombing itu kan karena nggak dapatnya itu dari TNTN. Makanya dia ribut. Oh, karena tidak dapat dari RPP, makanya dia ribut. Begini ya, saya di Kabupaten Pelalawan ini sudah hampir 30 tahun. Saya tidak pernah hidup ketergantungan dengan orang lain. Saya tidak pernah hidup dari mengemis, saya tidak pernah hidup dari memeras. Coba tanya satu orang saja, orang Riau ini yang merupakan korban pemerasan saya. Camkan itu. Lantas apa? Yang mendorong saya untuk berjuang bagaimana menyelamatkan Taman Nasional Tisonilo, mengembalikan keutuhan hutan kawasan Taman Nasional Tisonilo adalah bahwa hutan itu merupakan karunia dan anugerah dari Tuhan untuk bangsa Indonesia. Dan itu merupakan kekayaan negara yang dikelola oleh negara dan dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk kebutuhan masyarakat yang bermanfaat kepada masyarakat. Artinya ketika kita berbicara masyarakat, maka 270 juta jiwa masyarakat Indonesia adalah merupakan pemilik
dari kawasan Taman Nasional Tesonilo tersebut. Dan selain itu, negara sudah mengeluarkan uang yang cukup besar untuk menjaga keutuhan dan kelestarian kawasan hutan Taman Nasional Tesonilo. Tetapi faktanya, hari ini hutan itu habis digarung oleh para cukong. Coba Bapak bayangkan, sejak terbentuknya Taman Nasional Tesonilo, secara bersamaan juga negara membentuk balai untuk mengurus, yaitu Balai Taman Nasional Tesonilo. Coba Bapak bayangkan berapa anggaran negara yang dihabiskan oleh Kementerian Kehutanan, oleh Kepala Kantor Balai Taman Nasional Tesonilo untuk mengurus kawasan itu. Tetapi ternyata hutan itu habis dibabat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Coba Bapak bayangkan, kalau Anda di posisi sebagai pengelola negara, Anda telah mengeluarkan uang yang banyak untuk menjaga barang milik Anda, tetapi habis digarung maling. Itu kira-kira analoginya gitu loh. Jadi nggak ada tendensi apa-apa. Kalau Bapak Ibu merasa, oh saya beli dari nenek mama, silakan. Kalau Anda anggap nenek mama itu adalah sebagai pihak yang berhak untuk memberikan hak kepada Anda mengelola kawasan hutan itu, mengalihfungsikan kawasan hutan itu, menebang pohonnya itu menjadi perkebunan, silakan pertanggungjawabkan itu di muka hukum gitu loh. Yang saya sayangkan, selain balai, negara juga membentuk undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan kerusakan hutan. Kepolisian negara juga dibiayai untuk menjaga dan mengurus sekaligus menindak para pelaku, tetapi itu didiamkan. Itu yang menjadi konsentrasi saya. Sekian dan terima kasih. Pembelaan kehormatan kepada istri saya. Maaf ya Pak Menteri, saya citit video dari video PT ini ya. Ini kok jadi aneh. Kok malah Anda seolah-olah menuduh orang seolah-olah ada orang lain yang merendahkan istri Anda. Surat itu kan berkop Kementerian UMKM yang dimana saudara adalah sebagai menterinya. Dan kemudian ketika kita kaitkan bahwa benar istri saudara juga ada melakukan kunjungan luar negeri dalam rangka hari kebudayaan atau apapun namanya itu. Nah kalau kemudian saudara kok jadi seolah-olah menuduh orang lain, apalagi sampai menuding media ingin mencabik-cabik kehormatan dan harga diri istri Anda, saya pikir ini kan sesuatu yang tidak patut. Anda jangan sampai mencari kambing hitam. Kalau saya lihat gaya dan kelicikan Pak Menteri ini mungkin nanti akan dijadikannya ini stafnya atau orang-orang di Kementerian UMKM untuk menjadi kambing hitam. Maaf Pak, ini kan karena terbongkar. Kalau ini nggak terbongkar kan nggak ada Anda harus berteriak-teriak seperti ini. Maka untuk itu saya sebagai Ketua Laskar Prabowo Provinsi Riau meminta kepada Bapak Presiden agar segera melakukan evaluasi terhadap menteri yang satu ini. Atau setidak-tidaknya dipanggil menteri ini, apa benar dia memerintahkan anak buahnya untuk membuat surat ke KBRI di Eropa untuk memberikan fasilitas terhadap istrinya. Ini nggak boleh dibiarkan, ya kan? Malah seolah-olah bapak ini, Maman Abdurrahman ini berteriak-teriak seolah-olah ada orang lain yang ingin mencabik-cabik harga diri dan kehormatan istrinya. Di mana letaknya? Bahwa kemudian ada beredar surat permintaan fasilitas terhadap beberapa KBRI atau kedutaan besar di negara lain seperti di Eropa, sebagaimana di dalam surat itu. Jangan Anda menyalahkan siapa-siapa, ya. Nah, ketika kita kaitkan misalnya faktanya bahwa istri Anda kan ada melakukan perjalanan, bahwa kemudian tidak menggunakan fasilitas negara, ya silakan itu Anda klarifikasi. Jangan Anda orang menuduh
seolah-olah ada orang lain yang ingin mencabik-cabik harga diri dan kehormatan istri saudara. Ya bahkan juga di dalam pernyataan saudara itu, karena komitmen dan integritas sehingga Anda sampai menjadi menteri, itu urusan Anda. Adian Apitupulu tidak terima para cukong disebut perambah hutan. Dalam pertemuan antara Badan Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat dengan perwakilan warga Bukit Kesuma, Adian Apitupulu menegaskan bahwa di sekitar kawasan hutan TNTN terdapat 150.000 hektar perusahaan HTNI. Menurut Adian, sebelum berubah menjadi HTNI, lahan seluas 150.000 hektar tersebut sudah terlebih dahulu digunduli oleh pemegang HPH, jadi jangan masyarakat yang disalahkan, kata Adian. Sebelumnya di situ ada pohon-pohon ala, estimasinya 100 batang per hektar telah ditebangi oleh perusahaan pemilik izin HPH. Adian tidak menjelaskan dari mana pihaknya mendapatkan data itu dan tidak juga menjelaskan apa hubungannya dengan tindakan yang sedang dilakukan oleh Satgas PKH. Menjadi aneh, luas kawasan yang mau dipulihkan itu hanya 81.000 hektar, lantas bagaimana bisa di sekitar itu ada 156.000 hektar yang ditambah oleh perusahaan HPH. Terhadap itu, Apul Sihombing yang juga merupakan kader PDI Perjuangan meminta Adian agar tidak membabi buta menyalahkan pemerintah. Kumpulkan dulu data dan informasi yang akurat, dapatkan dari sumber terpercaya, jangan menerima sepihak dari perambah hutan, sebut Apul pada hari Minggu tanggal 6 Juli tahun 2025 di kedai kopi Jambi. Apul juga meminta Adian supaya turun ke Riau mencari data dan informasi yang akurat, agar jangan salah paham dan gagal paham. Selain itu, menurut Apul, sekarang bukan waktunya mencari kambing hitam, kita harus fokus mencarikan solusi apa yang terbaik bagi semua, tegas Apul. Sekitaran kawasan Tesonilo, kalau yang masuk kawasan Tesonilo itu ada sekitar 156.000 hektar yang dikuasai pemegang HTI, hutan tanaman industri. Kalau hitungan kita sebelum dia jadi hutan tanaman industri, tingkat kepadatan hutan di sana sekitar 70% sampai 80%. Asumsinya bahwa setiap hektar itu bisa memberikan 100 batang pohon. Jadi kalau kemudian di kawasan Tesonilo itu ada 156.000 hektar dikali 100 batang pohon, itu berarti perusahaan pemegang HTI HPH sebelumnya itu sudah menebang 15. Data yang diperoleh oleh Adian Apitupulu ini tidak akurat, tidak dari sumber yang terpercaya. Seharusnya Adian Apitupulu sekelas anggota DPR RI yang sudah beberapa periode, idealnya harus mendapatkan data dan informasi dari sumber yang terpercaya, seperti misalnya dari Balai Taman Nasional Tesonilo. Di mana pernyataan dari Adian Apitupulu ini, di sekitar kawasan Taman Nasional Tesonilo itu ada sekitar 156.000 ex HPH atau katakanlah yang pernah diberi izin kepada hutan tanaman, pemampatan hasil hutan kayu. Tentu ini data ini jauh dari akurasi. Artinya ini boleh dikatakan ini adalah data yang tidak valid. Pernyataan Adian Apitupulu yang menyatakan bahwa di sekitar kawasan Taman Nasional Tesonilo itu ada 150.000 yang sudah beralih fungsi menjadi HTI atau diduduki oleh perusahaan hutan industri. Yang bersangkutan menyatakan bahwa sebelum ini menjadi hutan tanaman industri, sebelumnya ini pernah diberi izin HPH terhadap korporasi. Inilah alibi atau dalil yang disampaikan oleh Adian Apitupulu untuk membela masyarakat, bahwa supaya pemerintah jangan menjustifikasi bahwa masyarakatlah yang melakukan perambahan hutan. Pertanyaan saya, Bang Adian Apitupulu, data itu dari mana saudara dapat? Di mana ada di sekitar kawasan itu 150.000 hektar yang sudah beralih menjadi hutan tanaman industri? Data dari mana itu saudara peroleh? Yang kedua, kalau perusahaan HPH, setahu saya, mereka adalah diberi izin untuk pemanfaatan hasil hutan. Dan atas izin yang diperolehnya itu, mereka membayar kewajiban kepada negara, yaitu apa yang disebut dengan PSDH dan DR. Bahwa kemudian ini dikorupsi oleh negara, ini bukan kesalahan
korporasi. Kemudian berkaitan dengan pendudukan terhadap kawasan hutan Taman Nasional Tesonilo bukan lagi soal perambahan atau penebangan pohon, tetapi soal di mana sekarang lahan seluas 81.000 hektar itu sudah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa izin dari pemerintah. Anda seharusnya tahu, ya kan, syarat-syarat apa yang harus dimiliki oleh orang per orang atau korporasi untuk supaya dia bisa melakukan penanaman kelapa sawit di dalam sebidang tanah. Yang pertama, dia harus memiliki izin prinsip atau penunjukan dari pemerintah daerah. Lalu kemudian dia diberi izin, yaitu yang disebut sebagai HGU yang akan digunakan sebagai alat sak. Yang ketiga adalah dia harus mendapatkan izin pelepasan kawasan. Sepanjang itu tidak terpenuhi syarat-syarat itu, maka semua perkebunan itulah perkebunan ilegal. Maaf sekali lagi, 1000 kali maaf Bang Adian Napitupulu. Saya juga Partai PDI Perjuangan. Saya orang Partai PDI Perjuangan. Tapi saya belum pernah makan dari Partai PDI Perjuangan. Tetapi keringat saya sudah terinvestasi untuk membesarkan PDI Perjuangan. Jadi kita Partai PDI Perjuangan ini harus bicara data. Berbicara berdasarkan bukti, fakta. Jangan kita berbicara asal bunyi. Yang penting kita berbeda dengan pemerintah. Enggak seperti itu cara oposisi yang benar. Oposisi yang benar itu adalah melakukan kritik atau menyoroti kinerja atau kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa, tetapi harus menggunakan data yang akurat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada saudara Adian Napitupulu. Sekian dan terima kasih. Data yang diperoleh oleh Adian Napitupulu ini tidak akurat, tidak dari sumber yang terpercaya. Seharusnya Adian Napitupulu sekelas anggota DPR RI yang sudah beberapa periode, idealnya harus mendapatkan data dan informasi dari sumber yang terpercaya seperti misalnya dari Balai Taman Nasional Tesonilo. Di mana pernyataan dari Adian Napitupulu ini, di sekitar kawasan Taman Nasional Tesonilo itu ada sekitar 156.000 ex HPH atau katakanlah yang pernah diberi izin kepada hutan tanaman pemampatan hasil hutan kayu. Tentu ini data ini jauh dari akurasi. Artinya ini boleh dikatakan ini adalah data yang tidak valid. Oleh karena itu menurut hemat saya mestinya Bapak Adian Napitupulu itu harus menggali informasi, mencari data dari sumber yang bisa dipercaya sehingga ada bahan argumen yang bisa digunakan untuk katakanlah mengkritisi kebijakan pemerintah yang ingin menertibkan kawasan Taman Nasional Tesonilo. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada saudara, benar bahwa dulunya itu adalah ex HPH Nanjak Makmur dan Siak Raya Timber itu mereka kan membayar dividen atau membayar PSDH, dana reboisasi kepada pemerintah. Bahwa kemudian uang itu disalahgunakan atau dikorupsi oleh oknum, semestinya ini yang harus perlu didalami. Yang kedua adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh PKH bukan berkaitan dengan penebangan pohon, bukan berkaitan dengan perambahan hutan semata. Tetapi bagaimana PKH ini atas dasar perintah Presiden Republik Indonesia supaya mengembalikan fungsi kawasan hutan Taman Nasional Tesonilo itu kepada keadaan semula, yaitu menjadi hutan kawasan hutan tetap. Apa urgensinya? Urgensinya adalah bahwa kawasan hutan itu adalah milik bersama. Jangankan hanya milik Riau, tetapi ini sudah menjadi milik dunia sebagai sumber penghasil oksigen yang bisa memberikan kehidupan bagi manusia. Yang kedua adalah kawasan hutan Taman Nasional itu adalah merupakan tempat tinggal dari binatang yang dilindungi seperti gajah Sumatera dan harimau Sumatera dan banyak jenis binatang lainnya yang harus dilindungi. Di alam yang baik, di dunia yang baik, semua ciptaan Tuhan itu harus hidup, Bang Adian Napitupulu. Bukan hanya manusia yang perlu hidup,
tetapi juga flora dan fauna perlu mendapatkan keseimbangan dan keselamatan dari pemerintah. Yang ketiga adalah bahwa mereka di sana itu melakukan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, semuanya tanpa dasar hak yang benar, tanpa izin, Pak. Oleh karena itulah makanya ini dilakukan penertiban. Ya, penertiban ini semata-mata bukan karena ada like and dislike atau karena ada ketidaksukaan pemerintah. Benar bahwa di sana itu ada pembiaran. Ini yang selalu digoreng-goreng oleh pihak-pihak tertentu bahwa seolah-olah pemerintah melakukan pembiaran. Tidak mutlak bahwa di situ ada pembiaran dari pemerintah. Seingat saya ya, sejak tahun 2004 begitu jalan itu dibuka oleh PT RAPP, penghubung antara Pangkalan Kerinci dengan Ukui, disitulah eksodusme warga itu berbondong-bondong untuk mengambil melakukan perambahan atau penebangan pohon di sana. Nah, terhadap itu PT RAPP bukan tidak melakukan tindakan. Dulu sering terjadi di situ pembongkaran rumah yang dianggap berdiri tanpa izin. Tetapi begitu dilakukan pembongkaran, besoknya berdiri lagi. Dibongkar, besoknya berdiri lagi. Kemudian begitu juga dengan petugas. Bukan tidak sering dilakukan